lana syukurana wa yassir lana umurna wa hlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran la usran ala sihhati wal afiyati was salamati wan najah. Allahumma sahhil lana al-'udata ila al-haramain asy-syarifain. Allahumma sahhil lana al-'udata ila al-haramain asy-syarifain. Allahumma sahhil lana al-'udata ila al-haramain asy-syarifain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah kita bisa bermuajahah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang berbahagia ini merupakan perlambang dari ketulusan dan keikhlasan hati kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan perkenan dengan menganugerahkan berbagai macam kesehatan, berbagai macam kenikmatan untuk kita semua. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terakhir kali mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu dipicu oleh satu pertanyaan dari salah seorang jemaah, dan dia adalah seorang pengusaha. Beliau menyatakan bahwa sejauh ini saya sudah menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya, tapi kenapa ya kok saya mendapatkan masalah, kok beruntung saya mendapatkan penderitaan, kok beruntun? Apa mungkin sholat saya nggak khusyuk? Kata dia. Kalau saya sholat saya nggak khusyuk, kira-kira setelah khusyuk gimana sih Pak? Kata beliau. Kemudian saya tidak menjawab pertanyaan itu, tapi saya balik nanya. Saya katakan, Anda kan pengusaha. Iya Pak. Sebagai pengusaha, Anda selalu memiliki keinginan agar setiap usaha yang Anda lakukan itu sampai pada goal-goal tertentu. Oh iya Pak. Apa yang Anda lakukan agar usaha itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kemudian beliau jawab, Pak, saya MBA dari Amerika. Saya paham tentang berbagai macam teori bisnis. Saya akan gunakan salah satu teori itu. Saya kerahkan karyawan saya untuk melaksanakan planning itu. Lalu entah setiap 2 minggu, entah setiap 1 bulan, saya supervisi Pak. Saya berusaha untuk melakukan supervisi, melihat kelemahan-kelemahan di mana aja yang bisa untuk menghalangi. Jadi saya ingin tahu kemudian kira-kira di mana saja yang bisa untuk menghalangi jalannya dari rencana ini, yang otomatis akan menghambat goal yang ingin kita dapat. Kalau misalnya suatu saat ternyata dalam 1 bulan, 2 bulan belum juga membuahkan hasil, gimana? Beliau jawab, saya akan pakai teori yang baru lagi, sedikit planning baru lagi, kemudian saya supervisi lagi sampai goal itu tercapai. Nah, kemudian saya katakan kepada beliau, kalau untuk urusan bisnis Anda yang notabene itu merupakan urusan duniawi Anda melakukan supervisi yang sedemikian ketat untuk tercapainya. Mohon maaf, kira-kira goal dari penghambaan Anda kepada Allah itu apa? Dia terkena gitu. Pernah nggak Anda melakukan supervisi atas sholat-sholat Anda hingga Anda itu sedemikian yakin dan percaya diri bahwasanya sholat Anda sudah sedemikian baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Oh, itu saya belum, kata dia gitu. Itu saya belum. Nah ini, ya. Jadi ada satu bentuk kesombongan yang kita lakukan di hadapan Allah, tapi kita tidak bisa kalau kita sombong. Apa bentuk kesombongan yang itu tadi? Kita sudah merasa melaksanakan perintah, ya, kita sudah merasa bahwasanya kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tapi kita nggak pernah untuk menengok ke dalam diri kita untuk melihat, oh iya ya, aku tuh wudunya seperti apa? Wudhu yang sunnah, tapi yang wajib itu tidak akan pernah bisa untuk mencapai pada nilai, bahkan mungkin boleh jadi gagal ketika yang sunnah ini nggak kita sempurnakan. Dari wudhunya, pakaian yang dikenakannya, tempat di mana dia sholat, kehadiran hatinya. Nah ini yang paling penting nih. Kita kan sudah dibaca kehadiran hatinya. Dan yang lebih penting lagi, makanan yang dikonsumsinya itu pengaruh kepada keberkatannya sholat. Nah berkaitan dengan hati, ada sebuah hadis menarik untuk kita cermati. Ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Pak, dia ponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang ingatannya sangat kuat dan telinganya itu Pak, telinga pendengarnya sedemikian kuat. Jadi beliau itu pernah sedang bermain di depan masjid ketika masih kecil. Rasulullah menyampaikan hadis, beliau dengar sambil bermain, ya tentang suatu urusan. Hingga suatu saat ada para sahabat bertanya, kira-kira hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini gimana ya? Nah, semua yang hadir pada itu sudah pernah ikut pada perang Badar. Nah, kemudian Ibnu Abbas ini memberikan pernyataan yang berbeda dengan sahabat-sahabat pembesar sahabat yang ada pada saat itu. Ya, dia menyatakan maksud Rasulullah itu begini. Apa kata mereka kemudian? Dia kan ketika hadis ini diriwayatkan oleh Nabi dia masih kecil. Tapi kemudian para pemuka seperti Abu Bakar, Umar akan menyatakan saya sependapat dengan Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas inilah Pak, satu-satunya ponakan Rasulullah yang ketika ada di hadapan Rasulullah di pangku, kemudian diusap di bagian ubun-ubunnya sambil dibacakan doa. Allahumma, ya Allah, alimhu, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah, pahamkan dia tentang agamanya. Wa anlihu bitakwil, dan ajarkan dia dengan penafsiran terhadap agamanya. Ini kemudian menjadi doa-doa di kalangan para sahabat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tuh punya cucu seperti Kaila, siapa namanya? Alika, atau ini anak-anak, itu kita dianjurkan untuk itba'un Nabi, kita pangku mereka, kemudian kita urus dengan ubun-ubunnya sambil berdoa. Allahumma faqihu fiddin, kalau laki-laki Allahumma faqihu fiddin wa alimhu bitakwil, kemudian diusap di bagian ubun-ubunnya sambil ditiup. Tapi kalau perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa alimha bitakwil, tinggal hu ditambah diganti menjadi ha. Jadi itu menjadi doa agar anak-anak kita itu betul-betul paham tentang agamanya, betul-betul mengerti bagaimana menafsirkan pemahaman tentang agamanya. Dari sekarang nih anak-anak kecil kayak gitu kita pegang. Anak saya kalau misalnya lagi saya pangku atau lagi saya peluk sambil tidur itu saya usap sambil doa. Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha bitakwil. Oh belum terlambat. Ini mana anak-anak kita masih gitu. Di WhatsApp ya? Iya, insya Allah. Nah, jadi Ibnu Abbas ini menyatakan dan meriwayatkan kepada kita dengan menyatakan, kuntu khalfa Rasulillah yauman, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah. Maka ya gulam, Rasulullah berkata, wahai anak,
Inni u'allimuka bi kalimatin. Aku ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfaduka. Pelihara Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Yang kedua, ihfadillah bajidhu tujadaka. Peliharalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah itu ada di hadapanmu. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin minta sesuatu, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa idza sta'anta. Kalau engkau minta pertolongan, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, kata Rasulullah, jadi 4 hal yang diwasiatkan. Wa'lam, ketahuilah bahwasannya ini tama'atil ummah, apabila ada sekelompok umat mereka berkumpul ayyadurruka, untuk memberikan kemudaratan kepada engkau. Mohon maaf, yang pertama ayyanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepada engkau. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka. Mereka tidak akan pernah mampu untuk memberikan manfaat hingga Allah memberikan sebuah ketetapan terjadi kepada engkau. Sebaliknya, wa ini tama'ala ayyadurruka bi syai'in. Kalau mereka berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada engkau, lam yadurruka, mereka tidak akan pernah bisa untuk memberikan mudaratan kepada engkau bi syai'in, dengan sesuatu pun qad kataballahu 'alaika, kecuali Allah telah tetapkan kemudaratan itu terjadi atas engkau. Rufi'il aklam, pena-pena sudah diangkat, wajah fatih sunuh, dan sementara lembaran-lembaran itu sudah mulai menarik. Hadis ini hadis Imam Tirmidzi. Jadi kembali kepada pertanyaan semula, kenapa kok kita itu merasa sudah menghamba dengan sebaik-baiknya kepada Allah, kok kemudaratan belum juga pergi dari kita? Saya punya hashtag tersendiri ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman diulang 2 kali dalam suratul Fatihah. Saya bikin sebuah hashtag, kalau suatu saat ada kebaikan, kebahagiaan, kesenangan diberikan oleh Allah kepada kita, itu merupakan sebuah pertanda bahwasannya Allah sedang mengasihi Anda. Tapi ketika suatu saat ada suatu kemudaratan, ada suatu penderitaan, ada sakit yang diberikan kepada kita, itu suatu pertanda bahwa Allah sedang sangat-sangat sayang kepada Anda. Jadi kalau antara kebaikan dengan kemudaratan tadi semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada alasan bagi kita untuk mengeluh sebenarnya. Karena kenapa? Yang datang dari Allah itu pasti baik. Tinggal muhasabah sekarang. Maka kan dia katakan tadi, kok kemudaratan belum juga pergi dari usaha saya. Nah, kita jawab seperti itu. Nah, berdasarkan kepada hadis ini, Allah menyatakan bahwa ya gulam, Rasulullah menyatakan ya gulam ihfadillah, pelihara Allah. Sudah tak kita pelihara Allah Subhanahu wa taala? Memelihara Allah itu Pak, Bu, banyak kita lakukan hanya di masjid-masjid. Ya, kita pikir Allah itu pengertian kita yang selama ini. Begitu sampai di majelis taklim kayak gini, kita pelihara Allah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita cenderung merasa malu untuk memelihara Allah saat kita berjalan bersama kawan-kawan kita yang homogen atau yang beragama lain dengan kita. Kita hilangkan identitas kita. Yang biasanya pakai kopiahnya nggak dipakai, nggak enak gue mereka masa dua yang pakai kopiah juga. Ada yang kemudian yang alhamdulillah, nggak enak gue kalau di situ ya.
Soalnya yang subuhnya memang gila, buset, masa gue sendirian alhamdulillah. Sampai ada nih satu jamaah kita, ketika dia naik kendaraan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Temannya bilang, Pak, ya Allah, kayak di masjid ayat di bangnya pakai Bismillah, coba. Jadi ada pendangkalan sebenarnya. Jadi konteks ihfadillah yafadka dalam hadis ini adalah ketika kita melihat Allah dalam pengertian kita posisikan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari dalam setiap gerak kita ya. Jadi memunculkan rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin melakukan suatu keburukan kepada orang lain. Loh, kalau misalnya kita memainkan sesuatu di atas pena, itu siapa yang tahu sebenarnya? Cuma tanda tangan toh, tanda tangan. Oh iya, udah diperoleh secara semua. Sudah udah diperoleh semua. Dan tidak ada yang tahu. Tapi setiap orang yang memelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Subhanallah. Jadi ketika ada ajakan untuk melakukan suatu keburukan pada sang itu muncul ya, Allahumma ya Allah, ini semakin dekat kepada Engkau, kok semakin banyak yang datang ya Allah. Dan ya Mina nggak ada yang tahu, tapi aku melihat, aku merasa bahwa Engkau melihat ini semua ya Allah. Selamat ya. Pulang ke rumahnya, ibunya nanya, Bang, dapat apa hari ini? Harusnya dapat, cuman saya merasa Allah itu yang mengasihi saya. Waduh Bang, kapan kita kaya Bang kalau kayak begini karena istrinya. Tapi itulah tahu. Kita sampaikan kepada istri kita, Dek, apa yang kita dapatkan sebesar apapun yang kita dapatkan kalau tidak ada keberkahan, sulit bagi kita untuk hidup tenang. Karena Allah itu tidak pernah merasa bahwa Allah itu tidak pernah ngawasin kita akan diawasi. Ya, gimana lagi Allah tahu peliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak cuma di kantor, nggak cuma di rumah, di jalan itu Pak Bu. Di jalan tidak menyulitkan orang. Bapak Ibu ketika pakai mobil sering belanja, laparnya tuh ada gorengan gitu. Lagi macet, Ibu Bapak berhenti di situ kemudian lama betul. Kling dulu kan. Bapak Ibu saya berdoa ya. Kita harus melihat kepada kemaslahatan orang lain dengan menyatakan bahwa saya memang lapar. Ada tukang gorengan di situ. Tapi kalau misalnya saya berhenti, betapa aku menyatakan itu akan semakin banyak. Ini hamba Allah. Ini hamba Allah. Cuman kemarin saya dijelaskan Bapak Ibu. Jadi ada jemaah kemudian begitu saya sampaikan demikian, Pak, ya dia cerita di majelis, Ustaz, emang kenapa? Kemarin aku lapar banget, aku ingin beli gorengan, macet. Aku mau berhenti, ingat Pak Ustaz, jangan ingat aku, jangan ingat saya, bahaya. Kalau ingat saya, berarti Anda enggak maksudnya itu ingat omongannya kemarin, ya Alhamdulillah. Ada lagi Pak Surita, ada biawak masuk ke rumah, biawak masuk ke rumah, dipanggil security tadi, ditangkap tuh biawak, disembelih, mau dibawa pulang, apa tadi? Oh, kalau saya nggak ingat Pak Ustaz, aku bawa pulang. Jangan ingat aku, ingat Allah. Enggak, maksudnya ingat bahwa Pak Ustaz itu menyatakan biawak itu haram untuk dimakan. Karena masuk dalam kategori binatang buas. Dan dimakan sama dia. Akhirnya orang kita dikasih aja sama dia. Ya. Jadi sama Pak Bu. Ya. Ketika kita tadi jalan hujan deras, kemudian kita parkirnya pada tempatnya, kayak motor tuh Pak ya tadi, motor parkir di bawah jembatan, parkirnya mending rapi ya Pak Bu, bongkaran makan badan jalan. Nah, orang-orang semacam ini kadang-kadang mengelak. Jadi orang yang semacam ini kalau tidak tegur Pak, menahan dia itu. Jadi hamba Allah itu dia selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu. Percaya, kita tuh percaya Bapak Ibu supaya berbahagia. Kalau kita pelihara, ya Allah akan pelihara kita. Pernah nggak ada pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, pernah
Pernah nggak suatu saat kita itu hampir dibunuh oleh seseorang, nah, tapi tiba-tiba ada orang yang mengajak kita pergi, ya kita pergi, ya pergi. Tiba-tiba tersiar berita bahwasanya di tempat kita berdiri itu beberapa detik sebelum kita pergi terjadi pembunuhan. Apa kita? Alhamdulillah ya Allah. Coba kalau saya di situ pada saat itu aku belum diajak pergi sama teman saya ini saya akan begitu. Bapak Ibu saya berbahagia, mohon maaf, bukan teman kita yang berjasa, tapi Allah. Dan kalau Allah sudah memberikan pemeliharaan kepada kita, itu pasti lantaran kita memelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita mulai dari lingkungan kita sekitar nih, yang di kalangan rumah kita, ya paling kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bumai angkat panci yang panas, Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Yang mengaduk sesuatu, semuanya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, itu bentuk dari pemeliharaan Allah dan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian lebih lanjut Rasulullah menyatakan, ihfadillah tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, niscaya Allah itu akan engkau mendapati Allah ada di hadapan engkau. Nah masalahnya sekarang kita mendapati Allah di hadapan kita kapan? Kata-kata ketika sholat doang kan. Maka Allah kayak, ini rumah Allah, jangan berisik, gitu kan. Sementara di luaran kita akan menurunkan, Pak, jalan, ini tempat parkir Pak. Nah, cuma sebentar Pak, Bapak menyebutkan orang, gitu kan. Kan masih sepi Pak, sebentar lagi rame Pak. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memberikan ucapan semacam itu terasa di sini Pak. Coba kalau di Arab, ketika itu kok, apa kata mereka kemudian kepada temannya tadi? Ya, ihfadillah. Allah ya Rabb, Allah ya. Kalau lihat. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dibilang takutlah kepada Allah, muncullah kata ini begini. Karena mereka punya kebiasaan. Saya pernah dapat gratis minyak zaitun hanya gara-gara saya bilang apa? As'aluka billah. Aku meminta kepada engkau dengan nama Allah. Saya bilang, dikasih sama dia. Mari tawarannya nggak boleh Bu. Dia bermakna ketiga. Jemaah saya banyak yang beli pada saat itu. Ya, ketika mereka beli nawarin saya bilang enggak, saya nggak berminat. Tapi saya bilang kepada beliau, jemaah saya sudah banyak yang beli. Bisa nggak kalau Anda berikan kepada dia sebagai gratisan gitu? Tapi saya bilang as'aluka billah, begitu nyebut as'aluka billah langsung dikasih Pak. Lalu bertanya, Pak, Bapak itu subhanallah Pak, Bapak itu ditawar tidak boleh, tapi kenapa dia minta gratisan Bapak kasih? Jawabannya apa? Di annaka tas'aluni billah, karena engkau memintaku dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kemanapun kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jaga kita. Kita harus percaya itu. Kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, setan ada di mana setan? Setan itu hanya ada di jalan lurus. Setan itu hanya ada di jalan lurus. Di jalan bengkok udah keren. Udah nggak ada setannya itu. Betul Pak. Gitu. Tapi di jalan yang lurus Pak. Oh subhanallah. Kayak Bapak Ibu menuju ke taman surga. Ini kan taman surga nih. Menuju ke taman surga banyak halangannya nggak banyak. Aduh Pak, tadi aku sangat ngantuk Pak. Pengen tidur lagi semalam tuh kurang tidur. Tapi ingat bahwasanya saya harus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga Pak ya, alhamdulillah gitu. Pak, jangan macet Pak gitu kan. Kalau karena ingat bahwa kita di YouTube tadabbur di Al-Qur'an, tadabbur di hadis, aku enggak dapat. Maka kita tanya juga, alhamdulillah. Itu pertanda Allah hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita merasa bahwa Allah tuh hadir dan menjaga kita. Ketika apapun yang kita kerjakan, kita tetap
menjadikan Allah yang nomor satu, dia mengawasi. Kita utamakan Allah. Gak hanya mengesahkan Allah, tapi menjadikan Allah yang paling utama. Insya Allah pun juga demikian. Mungkin kalau saya kasih sampel tentang Nabi, Bapak Ibu pasti kan Nabi, Bapak Nabi itu pasti dijaga. Nah, iya, tapi kita kan sering dapat kenyataan bahwasanya ada orang-orang yang mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah utamakan kok. Allah utamakan, hanya masalah kita aja. Jawab, ada sebuah hadis tentang muraqabah dalam kita Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga udah yang pernah mendengar. Kalau kemarin kita bahas tentang 3 orang Yahudi soleh masuk ke gua, di sini dikatakan tentang 3 orang Yahudi yang mendapatkan penyakit. Satu punya penyakit di kepala hingga rambutnya gundul, yang satu lagi punya penyakit di kulit, yang satu lagi punya penyakit di mata. Nah, apa dampak mereka setiap hari? Dampak mereka setiap hari yang pertama ngomong, ya Allah, ini ya Allah, andai aku punya rambut yang bagus, ini sembuh kulit kepalaku, ya tolong sembuhkan ya Allah. Benar. Aku sangat tersiksa dengan kawan-kawanku pergi semua. Allah ingin uji dia, dikasih pengkabulan disembuhkan Bapak Ibu. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada dia, seorang laki-laki, kemudian dia nanya, ya, aku lihat anda kok sedemikian menderita dengan rambut. Iya, aku sedang menderita, orang-orang pergi yang aku cinta juga pergi lantaran rambut busuk. Ya, busuk dari kepalaku. Laki-laki itu tadi menyatakan, apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Andai ini kulit kepalaku ini sembuh dan rambutku tumbuh seperti semula, ya, didoakan sembuh. Si laki-laki tadi nanya lagi, apa yang kita inginkan sekarang dari Allah? Berupa anugerah. Aku ingin seekor unta, 2 ekor unta sepasang. Dikasih 2 ekor unta beranak pinak. Laki-laki itu berangkat ke tempat yang kedua, yang berpenyakit kulit. Apa yang kita inginkan? Aku ingin sembuh nih dari penyakit ini. Kayaknya dia juga mengubah kolega-kolega pergi jauh semua meninggalkan aku. Bahkan kolega-kolega banyak pergi. Apa yang kita inginkan? Kesembuhan. Disembuhkan oleh Allah. Apa yang kita minta? Aku minta sepasang sapi, dikasih beranak pinak. Pergi ke tempat yang ketiga. Ya, apa yang kita rasakan? Aku merasa bahwa dunia katanya indah, tapi aku gak pernah lihat dunia itu kayak apa. Yang dia inginkan apa? Aku bisa melihat, kata dia. Kemudian ternyata didoakan dia bisa melihat. Lalu apa yang dia inginkan? Dia menyatakan, aku pengen 2 ekor kambing sepasang. Akhirnya dikasih beranak pinak. Nggak lama berselang setelah ratusan itu beranak pinak, laki-laki datang lagi, Allah ingin uji dia. Ini kan ujian ini kan sulit, Pak. Datang dia kepada laki-laki yang pertama, dia menyatakan apa? Ya, boleh nggak kalau misalnya hamba minta paling tidak 1 ekor dari untamu ini untuk kami makan. Kami dalam perjalanan jauh, kata dia. Hah? 1 ekor unta? Ngaca, berapa seekor unta sekarang harganya? Yang kecil aja, enggak ada. Si laki-laki ini yang awalnya ngebungkuk, dia mendengar kepada laki-laki tadi, keaneh akan dibuka. Kayaknya aku kenal siapa kamu. Tadinya, hah? Lu kenal gue? Iya, kayaknya kenal dia. Ya, bukankah kamu dulu yang kepalanya rusak, kepalanya bonyok, penuh dengan borok dan kamu nggak punya ide. Marah dia kan. Nah, udah pergi kamu. Allah mengembalikan kepada bentukmu semula kalau engkau tak pergi. Nggak ada itu, udah kaya aja, udah pergi dia. Sepertinya dia berubah lagi seperti kondisi semula. Menjerit dia. Ya, dia menjerit. Dia melolong minta ampun kepada Allah Subhanahu, tapi semua sudah terlambat. Pergi kepada yang kedua untuk menguji lagi, minta 1 ekor sapi yang paling kecil aja, tapi tetap nggak ada dikasih. Begitu nggak dikasih, si laki-laki mendengar, kayaknya aku kenal kamu deh, katanya. Hah? Kenal aku? Aku nggak kenal kamu, aku mengenalmu. Dulu kamu orang yang memiliki tubuh yang rusak, banyak boroknya, hingga nggak ada seorang dan engkau miskin. Marah dia kan, Allah akan mengembalikan ke bentuk semua. Terus pergi kepada yang ketiga,
Ketika sampai kepada yang ketiga, dia minta seekor kambing. Kata yang ketiga apa? Ambillah sesuka yang kau mau. Mau yang mana kamu ambil, mau berapa bawalah. Nah, si laki-laki yang tua ini mau apa? Iya. Ya. Kenapa kok Anda memberikan itu semua dengan mudahnya? Itu Bapak Ibu, kita sangat sulit ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan kenikmatan. Kalau Bapak diuji dengan berbagai macam ini kesulitan, gampang kan? Ya. Mudah Pak, sabar Pak. Ini untuk ujian dari Allah, ini penghapusan dosa, kan gampang. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan dihapuskan dosanya. Coba ketika Bapak naik jabatan, ada yang ngomong nggak kemudian? Assalamualaikum Pak, selamat ya, tapi hati-hati. Boleh jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah nggak? Sementara koleganya semua datang. Kita katakan ini ujian, hati-hati ya, jangan sampai jatuh gara-gara. Ada kayak begitu Pak? Nggak ada kayaknya bahasanya dulu. Ada kalau egoiskan bawa hadiah sebagai sebagai penghargaan. Makanya kemudian ujian yang paling sulit bagi kita itu adalah ketika kita diuji dengan berbagai macam kenikmatan. Karena kenapa? Allah pada saat itu mewujud di hadapan kita dalam wujud yang hampir tidak terlihat oleh mata hati kita. Tapi ketika kita diuji dengan sakit, ketika kita diuji dengan penderitaan, Allah mewujud dalam bentuk yang sedemikian nyata di hadapan kita, hingga Bapak Ibu berzikir pun panjang kali tuh. Ya. Berzikir panjang, tahajudnya nggak pernah lupa, duhanya juga nggak pernah lupa. Karena kenapa? Bapak Ibu melihat Allah dengan nyata. Tapi apa perlu Allah kasih kita itu kemudorotan dulu baru kemudian kita sadarkan dia dari sekarang seperti pesan Rasulullah, ihfadillah, pelihara Allah itu. Ya, saya Bapak Ibu kemarin sakit badan kaki Pak. Selama 2 minggu jidat saya nggak menyentuh tanah Pak Bu. Jidat saya nggak menyentuh tanah karena saya hanya duduk seperti ini kemudian sholat. Jadi setiap kali bersujud seperti ini Pak, ini nggak nyentuh tanah. Rindu banget ini agar jidat ini nggak sampai ke tanah. Akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasakan nikmatnya sujudnya sampai ke tanah itu Bapak Ibu, masa kita nunggu sakit dulu? Enggak gitu. Dari sekarang aja kita sehat, ya. Karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu itu merupakan sebuah nikmat, dan nikmat yang diberikan kepada kita nggak pernah kita minta. Kan nggak pernah minta. Saya nggak pernah berdoa kaki Bapak Ibu, nggak pernah berdoa kaki selama ini. Apa ketika sakit baru muncul Allahumma ya Allah, kaki hamba dikejepit sedikit ya Allah. Kan diambil nikmatnya. Ya, hamba sangat kangen dan rindu untuk kemudian menyentuhkan jidat hamba kembali ke tanah ini ya Allah. Tolong berikan kesembuhan. Tapi ikhtiar nggak ya? Ikhtiar Pak. Menunggu Allah menyembuhkan lama. Ikhtiar itu ke dokter, ke terapi dan lain sebagainya. Ya. Wa'alam, ketahuilah. Jadi setelah Allah memberikan wasiat yang semacam itu, sebentar ada itu lagi. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Nggak perlu Bapak pergi ke dukun, nggak perlu pergi ke orang pintar. Ini sekarang nih polanya sekarang Bapak Ibu, ya. Jadi ketika usahanya nggak lancar, datang kepada teman-temannya. Ibu kok usahanya nggak lancar-lancar? Oh, pergi ke situ aja. Jadi kasih syarat. Nanti duanya tanggal sekian ya. Jadi kamu tuh harus memilih toko yang menghadap ke arah sini. Dan itu toko buka, pas kamu lihat matahari begitu terbit, itu buka. Banyak yang kayak gitu tahu. Diikuti. Akhirnya dibuka. Syiriknya tuh, syirik banget. Karena minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi model yang lain lagi. Ada berbagai syarat yang kemudian diberikan kepada dia. Kamu harus begini, kamu harus begini. Ada maharnya segala sesuatu itu. Yang nggak ada maharnya cuma sama Allah. Yang diminta cuma apa? Ketika aku berikan sesuatu, jaga ya, tolong jaga aku. Apa yang diminta Allah? Coba ingat Pak. Coba ingat. Bapak sama istri diminta apa? Ingat kan?
Sehingga kemudian pasangan kita pun juga ingat. Aku nggak minta apa-apa, tolong ingat. Ingat di mana? Ketika engkau berdoa, ingat aku, masukkan aku dalam doa-doamu. Ketika engkau melakukan suatu kebaikan, ingat aku, masukkan aku dalam kebaikanmu. Jadi, kalau misalnya kita sama pasangan hidup kita yang semacam itu, ya, perilaku kita minta agar didoakan, dilibatkan, masa untuk Allah kok tidak itu? Hanya Bismillah tak itu. Kamu mau pergi kemana? Baca Bismillah. Bahkan ada sebuah ajaran Rasulullah yang menarik banget sebenarnya, Pak. Bapak Ibu kalau menyuruh keluar rumah berdoa apa? Bismillah tawakkaltu. Allah haula wala quwata illa billah. Ada ajaran lagi. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada Engkau, an adilla au udall, agar aku tidak menyesatkan atau disesatkan, au azilla au uzal, agar aku tidak menggelincirkan atau digelincirkan, au azlima au uzlama, agar aku tidak mendolimi atau aku didolimi, au ajhada au yujhada alayya, dan agar aku tidak membodohi atau aku dibodohi. Tuh. Kalau belum hafal pakai bahasa Indonesia aja. Nanti tak kirim sama Umay dari cetak ya. Sehingga kemudian ketika kita, jadi kalau kita berjalan keluar dari rumah pakai mobil, ini kita biasakan sama anak-anak kita, jadi kita Pak. Yuk kita berdoa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udall. Terus begitu selesai anaknya ngomong terjemahan. Gimana terjemahan, Bu? Biar mereka paham. Bismillah, dengan nama Allah, tawakal, aku bertawakal. Allah, atas Allah, la haula, tidak ada upaya, wala quwwata, tidak ada kuasa illa billah, kecuali Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Alhamdulillah, anak-anak mulai jadi hafal kan. Oh, itu artinya. Kalau Mbak nanti catat di sini nih, ditempel. Ya, di mau keluar rumah itu langsung berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma. Dan itu ternyata Bapak Ibu yang diajarkan Rasulullah untuk memelihara kita sebenarnya. Ya, untuk memelihara kita. Jadi kemanapun kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan minta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian Bapak Ibu merasa bahwasannya usahanya sedemikian serat, cobalah berkaca kita. Mungkin amalia kita pandang itu bentuk kasih sayang kan? Oh, Allah sayang disayangi sama kita. Jadi ketika dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi kita ditegur lantaran mungkin ibadah kita yang kurang. Kita dikasih kerugian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguran Allah, boleh jadi amal kita yang kurang, infaknya maksudnya. Ketika kemudian kita diberikan sakit yang lain oleh Allah, boleh jadi lantaran muamalah kita di antara orang-orang sekitar kita yang kurang. Hati-hati Bapak Ibu, melakukan kebaikan kepada orang itu nggak hanya terlihat seperti apa yang terlihat. Ya, yang disebut dengan kebaikan itu apabila kita berikan menggembirakan dia. Yang bukan kemudian, kayak gini dikasih gitu kan, kayak gini mah. Artinya, ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan kepada orang lain timbang-timbang diri kita, ya, sama kita kira-kira tidak tersinggung nggak? Kalau kita nggak tersinggung, ya insya Allah lah kita kasih juga kan kepada orang lain, mereka juga tidak kan. Oh, kita nggak bisa ya Pak Bu untuk ini Allah, untuk nyamain Allah. Bisa nggak kita nyamain Allah? Coba. Apa perlu kita tanya orang tuh? Bu, kira-kira kalau misalnya aku kasih ini suka nggak ya? Gitu. Oh suka dong, kalau kita kasih kan lihat. Gitu. Jadi kita lakukan apa yang kita kata kita enak, kita berikan kepada mereka. Coba kalau misalnya ini kita bertambah sama Bumai ini, Bumai tahu nggak nih kita sukanya apa aja? Pak Hasan sukanya mie Aceh, aku sukanya masakan Padang, Bapak ini sukanya kari misalnya. Apa mungkin Pak Desa sediain semuanya itu? Oh ini ada kari kita ini, bisa nggak untuk menu itu? Nggak bisa. Yang paling bisa adalah kita apa yang kita miliki itu kita yang kita keluarkan. Beda sama Allah.
Kalau Anda berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah, nggak cuma di Mekah sana, tapi juga di masjid, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita sesuai dengan selera kita. Ini disebut dengan apa? Walakum fiha ma tashtahil anfus. Lebih nanti ketika kita di surga. Surga itu oleh Allah disediakan apapun yang menjadi selera dari setiap manusia yang masuk surga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak bisa. Bumain sama berkunjung ya. Pak Uti sukanya apa? Nggak mungkin. Oh silakan Pak. Nanti kita sediain gitu. Karena kita bukan Allah kok. Ya, kita hanya berbuat untuk yang sebaik-baiknya. Baik, kembali ke konteks hadis. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan kepada Allah. Kemarin gini Pak Bu. Ada seseorang Pak, kok saya itu mau jual tanah itu untuk umroh kok susah banget. Padahal niatku ini baik, kata dia. Oh, sampai salah niatnya kali. Loh, untuk umroh loh. Oke, saya paham untuk umroh. Sekarang tanah itu memang Anda niatkan. Saya mau umroh, mau jual tanah. Atau tanah itu mau dijual nggak laku-laku, karena nggak laku-laku kemudian berniat kalau tanah ini laku aku akan umroh. Beda nggak? Allah dikucingin ya biar Allah menangis, Allah maha tahu. Makanya kemudian kenapa kok Allah sedemikian mengagumkan hati? Karena hati itu Bapak Ibu itu menjadi objek penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kemudian hati itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita menjual tanah, kemudian tanah ini nggak laku-laku, kemudian kita niatkan bahwasanya kalau tanah ini laku aku mau umroh, berarti niat kita untuk umrohnya tadi. Jadi seakan-akan ngabusin Allah Subhanahu wa taala agar tanah ini laku. Nah ini salah gitu loh Pak. Yang benar itu adalah aku mau umroh. Cuma nggak punya duit, udah aku jual tanah aja deh, cepat lakunya. Karena apa? Astagfirullah. Kami minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba ingin menjual tanah ini, hamba mau umroh sekeluarga. Ya Allah, pasti Allah berikan kelompangan jalan. Tapi ketika kemudian tidak dilempangkan jalan, mungkin niat kita itu yang dinyatakan. Cobalah berkaca ke dalam diri kita sendiri. Itu keburukannya datang kepada kita, nggak laku-laku di tanah ini juga itu bentuk sayang Allah sama kita, diingetin gitu loh Pak. Oh niatmu salah itu. Kemana dia lagi ngomong, Ustaz, itu orang tuh hutangnya nggak bayar-bayar Ustaz. Yang di itu sekian, di ini sekian, aku perlu orang pintar tak untuk minta bantuan. Loh orang sepintar apapun kalau kalian minta bantuan juga nggak bakal bisa kalau lo nggak menghidoi. Susah Pak. Oh Pak, ada orang punya hutang sampai kita lagi. Yang kayak pengemis ya Pak, yang punya duit. Assalamualaikum, Salam. Itu gimana kira-kira hutangnya? Waduh belum bisa bayar. Kita ingat firman Allah, bentuk pemeliharaan kita kepada Allah. Ya, oh kalau misalnya nggak bisa ditagih, nanti tentu nilai masalah. Tunggu sampai dia lapar. Kapan kira-kira? Coba deh bulan depan insya Allah datang lagi. Nggak bisa bayar lagi, gitu kan? Ya sudah, tunggu sampai maisarah. Nah kalau ini sampai beberapa ternyata nggak bisa bayar juga. Pilihan di kita melapangkan dengan membebaskan dari hutang atau tetap diangkat hutang tapi ditunggu sampai dia lapang. Itu pilihannya. Kadang-kadang lebih sombong yang punya duit, yang ini yang punya hutang, yang ini yang punya hutang. Lebih jalan dia. Beda. Nah, kenapa kalau dinyatakan lebih sombong? Lah udah nggak bisa bayar hutang, tapi makannya itu di food court terus Pak. Pergi jalan food court. Kita yang awalnya pengen melaksanakan firman Allah untuk menunggu sampai dia lapang. Dia kan harus dihimbauan. Kita pernah makan di food court, kita sebulan sekali belum tentu dia sedih banget gitu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian.
perlu orang pintar, kalau cuma untuk nagih hutang itu. Tinggal datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berdoa kepada Allah dan doakan orang itu akan mendapatkan kelapangan. Kan yang paling penting itu. Jangan didoakan dengan keburukan. Allahumma ya Allah, hamba tuh butuh duit, cuma duit hamba ada di orang itu. Berikan kelapangan pada orang itu agar bisa bayar hutangnya kepada hamba. Selesai. Saya pernah punya masalah kayak gitu Bapak Ibu. Tuh teman saya tentara ngomong Pak, Sita Pak itu nyata, Sita gumbok aja sudah itu kan. Tulis tulisan kalau misalnya ini berurusan dengan saya gitu kan. Ya lu dan saya bilang ini komandan orang AL kan, ya lu dan punya anggota, gue siapa gitu kan. Udah ambil aja mobilnya, mati saya dulu. Apa tadi? Itu kesalahan tuh. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Antum tuh Ustaz. Jadi nggak bisa keras. Nggak bisa ya aku. Untuk urusan hutang serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah minta bantuan tentara, nggak usah minta bantuan siapa. Udah serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya udah nggak bisa tadi sudah, mau diapain? Itu serahkan sama Allah sambil doakan kebaikan untuk orang itu. Jadi biar hatinya dilunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ketika dia punya duit, dia datang kepada kita membawa sejumlah uang. Itu akan jauh lebih baik daripada ya setiap malam bapak ibu ribut suami istri yang menyatakan bahwa itu kenapa kita lagi habis gimana lagi mau bapak aja nggak bisa keras sama dia ya mau keras gimana gitu kan kamunya keras dong kita kalah sama orang nggak bisa ya. Duit itu ketika nggak ada di nggak ada di genggaman kita nggak punya Pak. Kita nggak punya, belum di sini kita nggak punya. Aku banyak dulu cuma di orang bersumpah nggak punya kita. Yang kita punya kalau udah di genggaman kita. Ya udah kita kalau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alan kata Rasulullah, ketahuilah annal ummata idza ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah betapapun umat sekelompok umat itu berusaha untuk memberikan manfaat kepada engkau. Kan kadang-kadang ada Pak, kita ingin nolong orang itu. Ya, kita nolong orang, ingin nolong orang itu, kemudian kita saweran, ada bisa bantu dia. Kalau Allah tak berkehendak nggak bisa. Akan ada aja halangan yang menghalangi. Artinya kehendak Allah itu sebenarnya berkaitan erat dengan kehendak kita. Ada kita kadang suka ingin memberikan bantuan kepada orang lain. Udah kita ulurkan tangan kita ini, ya udah kita ulurkan tangan kita. Begitu mau kita ulurkan demikian, udah tinggal jamaah aja ternyata dia jatuh. Itu disebut dengan kita yang ingin memberikan pertolongan kepada dia, tapi ketika Allah nggak berkehendak menjadi sebuah pertolongan, tidak akan pernah bisa. Makanya dinyatakan kalau misalnya kita sempat untuk nolong orang lain, itu bukan karena kita yang mampu untuk memberikan pertolongan sama dia, itu pasti karena Allah. Makanya jangan bangga dengan kalau karena gue itu mati nggak bisa. Bukan karena kita, itu karena Allah. Coba, sering kan Pak kita ingin ngasih pertolongan. Sampai nyesel kita Allahumma ya Allah, gue pengen nolong cuman hampir ketangkep tangannya kok lepas gitu loh. Itu dia. Kan memang ketentuan Allah itu nggak bisa untuk kita bantah. Dan sebaliknya, betapapun umat itu ijtama'at ala ayyaturrukan, mereka sudah berkumpul sepakat untuk memberikan kemudaratan, mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Kalau Allah nggak berkehendak, itu kan bisa. Saya ingat Pak Bu Risma kemarin waktu mau nutup doli itu Pak Bu, dan wawancara beliau ngomong, saya sudah kumpulkan anak-anak saya, cucu saya, suami saya minta izin kepada mereka. Ini besok penutupan doli, yang mungkin saya mati. Dia bilang, kamu ancaman banyak Pak, ancaman banyak. Nanti kalau misalnya dalam penutupan itu ternyata saya mati, nggak ada seorang pun di antara kalian yang boleh menuntut atas kematian saya. Itu udah sebuah resiko.
Orang-orang udah bersiap-siap untuk bunuh beliau kan. Begitu sampai ke Doli mau dibunuh, dibantai segala macam. Begitu beliau sampai ke Doli, aman lalu. Kenapa? Oh, Allah kok dilawan itu lalu. Allah kok dilawan. Tapi ingat pemeliharaan Allah atas beliau itu juga lantaran beliau memelihara Allah. Jadi sejalan gitu loh. Jadi ada pemeliharaan kita atas Allah Subhanahu, maka Allah juga akan pelihara kita. Gak mungkin kita dapat suatu kebaikan kalau kita gak pernah melakukannya. Ada nggak yang tiba-tiba dapat uang banyak? Ini Pak, dari hasil kerjaan mau yang Bapak? Enggak, aku gak pernah investasi di situ. Kok udah dapat duit banyak gimana? Gak mungkin. Ya? Apa kata Allah? Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian merasa kalian akan bisa masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillah, padahal belum nampak dalam pengetahuan Allah. Ya, siapa di antara kalian berjihad yang bersungguh-sungguh dan tidak ada nampak dalam pengetahuan Allah, siapa di antara mereka yang sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian pribadi, semua harus dimulai dari awal, gitu. Ya, kita pelihara Allah. Yang harus betul-betul kita camkan pada kesempatan kali ini adalah kalau kita merasa kita sudah melakukan penghambaan kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kita makin bisa untuk memelihara Allah dengan sebaik-baiknya. Ternyata apa yang terjadi kepada kita tidak seperti yang kita bayangkan. Cukup kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbaik sangka, menyatakan bahwa ini pasti karena Allah sangat sayang kepada saya. Jadi tidak mendiskreditkan Allah. Ya, ketika suatu saat kebaikan datang kepada kita, ya, kebahagiaan datang kepada kita, baik sangka kepada dengan menyatakan ini pasti karena Allah itu mengasihi saya. Tapi kayaknya nggak ada deh ketika mendapatkan suatu kebaikan kemudian protes sama Allah. Ya Allah, amalan apa dari hamba ini diterima? Ya nggak ada deh. Ya paling jawab alhamdulillah. Memang udah melakukan apa? Nggak tahu deh. Udah alhamdulillah aja deh. Daripada dicabut lagi. Padahal itu pasti karena kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya di masa lalu. Protesnya itu dia hanya pada ketika mendapatkan suatu keburukan. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita pelihara Allah. Kalau sudah kita pelihara dengan sebaik-baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata apa yang terjadi kepada kita tidak seperti yang kita bayangkan. Tetap berbaik sangka dengan kita menyatakan di aspek tadi, kalau kebahagiaan diberikan kepada kita itu pasti karena Allah mengasihi kita, dan kalau penderitaan dan kesedihan diberikan kepada kita itu pasti lantaran Allah sayang kepada kita. Kalau dua-duanya merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan apa yang buat kita harus menunggu atas apa yang terjadi? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau kita mau ada diskus, ya silakan. Udah disampaikan, dipaparkan. Kalau kita mau diskusikan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya monggo apa-apa. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita tutup, mungkin Pak Hasan, mungkin Datuk, mungkin Bapak atau Ibu-ibu, Pak Uyi, monggo kita sharing aja atau Pak Duduk. Ada satu kan? Ya, silakan. Tambahan saja mengenai iblis dan setan tadi yang ini ada yang pernah kita juga membantu tambah share gitu. Di rumah itu sebetulnya kalau ruang kosong gitu, artinya sekalipun tiap hari kita lihat, tapi begitu rumah itu kosong atau ruangan itu kosong, itu tanya iblis itu masuk. Kalau tidak diapa-apakan di kamar situ, dia merasa nyaman. Dia panggil teman-temannya, wah kita enak sini, kita bisa menetap di sini, gak ada yang ganggu. Makanya itu diajarkan juga dulu Ustaz saya diajarin. Setiap kamu masuk ke dalam rumah utama, begitu juga masuk ke kamar tidur atau kamar yang kosong, ucapkanlah assalamualaikum. Dengan adanya assalamualaikum itu, si iblis ini kepanasan dia pasti lari.
wah kita nggak betah ini, kita tempatnya bukan di sini ini. Tapi begitu kita kosong lagi, dia akan masuk lagi. Tapi kalau kita biarkan terus di situ, kita nggak mengucap salam, dia betah di situ. Sekalipun kita juga ada di situ. Kira-kira gimana Ustaz? Jadi sebenarnya gini, itu bukan setan Pak. Setan sifat, itu jin Pak. Itu jin. Jadi Pak, jin itu tempatnya di mana saja, termasuk di tempat kita ini. Tapi jin itu Pak, yang ada di tempat kita itu tergantung kepada amalan kita. Jadi kalau yang pesan Datuk kan sebenarnya lebih kepada kalau masuk ke rumah terus sekalipun nggak ada orangnya tetap kita uluk salam, assalamualaikum, ya, sebagai pertanda bahwa penghuni aslinya sudah datang dan mereka harus keluar. Nah, jin itu dimanapun ada, hanya dia bentuknya goib, gitu. Tapi memang kita dianjurkan untuk mengisi rumah itu, ya, dengan ya paling nggak kita gantian matiurnya gitu. Kan biasa kan kalau misalnya kita masih punya rumah kecil pengen rumah yang lebih besar. Begitu anak-anak pergi semua ya kan kita pengen rumah yang lebih kecil. Ya biasa. Tapi ala kulli hal ya, sekarang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang jadi milik kita syukuri. Ya paling enggak kita bersihkan apa itu tidak. Sebab kalau nggak dibersihkan itu yang menjadi tempat huni mereka. Banyak kita bersihkan, tempat tidurnya juga kita ini pakai sapu, itu insya Allah ya. Tapi percayalah, ya, jangankan jin, manusia yang real nampak dia itu ingin mendorong kepada kita, kalau Allah nggak berkenan apakah bisa? Itu yang kata firman Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak ada sesuatu pun yang bakal terjadi kepada engkau kecuali Allah tetapkan itu terjadi atas atas. Ya, itu kira-kira. Gimana? Udah? Ya udah ya dulu dengan otomatis dulu baru kita ngobrol-ngobrol ya. Nasta'firullah, Nabi untuk ngobrol Nabi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.